warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in wa la umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah masjid rahimakumullah. Kita lanjutkan diskusi kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan terkait dengan karakter dan sifat-sifat orang-orang Yahudi, dan ini juga masih bahas mereka, Pak. Paling panjang yang dibahas tentang orang-orang Yahudi ini. Ayat yang kita bacakan kemarin itu mengindikasikan banyak orang-orang Yahudi yang kemudian dalam pengertian munafik ya. Munafik itu begini, apa yang ia lakukan tidak sama yang ia ucapkan. Nah, ketika mereka datang ketemu orang-orang Islam, orang yang beriman, mereka mengatakan, saya sama dengan kalian, saya juga mendukung perilaku kalian dan mendukung Nabi Muhammad, gitu kan? Karena sebetulnya mereka sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu sifat-sifatnya, karakternya sudah ditulis di dalam kitab Taurat. Tetapi begitu mereka kembali kepada teman-temannya, kemudian ditegur dulu, apakah kalian sudah menyampaikan yang tentang Muhammad di dalam kitab Taurat? Mereka mengatakan iya, gitu kan. Tetapi sebetulnya mereka tidak beriman. Nah, nanti mereka beralasan, nanti kalau di akhirat kan sudah saya sampaikan, soal nanti beriman tidak kan urusan saya, gitu kan. Mereka beragama seperti itu. Dikira Allah nggak tahu. Allah itu tahu apa yang di dalam hati mereka dan juga tahu apa yang mereka lahirkan. Maka dalam ayat ini dikatakan, loh, sekalian kalau bilang seperti itu, apakah kalian tidak berpikir? Dikira kalau bahasa kita itu gini, sampai ke lucu, gitu kan. Pura-pura menyampaikan kepada Nabi Muhammad, tapi sebetulnya kalian juga tidak beriman, gitu kan. Dan alasan karena sudah ditulis di kitab Taurat, nanti di akhirat dia akan berkilas seperti itu. Jadi mereka seperti menganggap kayak mainan. Maka dalam ayat selanjutnya dikatakan awala ya'lamuna annallima ya'lamu yasiruna wa yu'linu. Apakah mereka itu tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka perlihatkan. Tahu semuanya. Jangankan itu kan, di dalam hati kita yang belum kita ucapkan saja Allah tahu. Allah Ta'ala itu kan Maha mendengar dan Maha segala-galanya. Termasuk mendengar suara dinding, suara apapun kan tahu. Maksud enggak? Maka Al-Ghazali pernah mengkritik para filosof itu kan. Karena ada beberapa filosof lama ya kan mengatakan Tuhan itu hanya tahu yang global itu yang umum lah. Tetapi kalau yang tafsil seperti nama orang, hati manusia, anggapannya enggak tahu gitu. Maka menurut Al-Ghazali itu kufur. Di dalam bukunya Tahafutul Falasifah itu. Kufur itu apa sih? Ya murtad lah gitu. Selanjutnya kita bacakan ayat 75 ya Pak ya, atau 76 ya, saya lupa ya. Karena tidak ada tulisannya apa ayatnya sih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Di antara orang-orang Yahudi kan ada yang pinter, ada yang bodoh. Ini ada yang bodoh. Bodoh dalam pengertian ya, bukan bodoh tidak tahu apa benda. Di antara orang-orang Yahudi ada orang-orang awam yang tidak tahu sebetulnya isi kitab Taurat itu tidak tahu dia. Kecuali mereka itu bohong-bohongan, ya kan? Padahal sungguhnya mereka itu hanya menduga-duga. Artinya dia itu tidak tahu sebetulnya isinya. Hanya ikut-ikutan kepada para pemimpinnya bahwa
isi kitab Taurat seperti A, B, C, D, dan E gitu kan, tapi tidak tahu sungguhnya, tidak bisa baca. Kitab Taurat kan tulisannya pakai Ibrani ya Pak ya, pakai bahasa Ibrani ya. Ada banyak orang yang bisa baca sebetulnya. Saya punya guru namanya Mbah Yazid itu bisa bahasa Ibrani. Saya bercerita berkali-kali mungkin. Mbah Yazid itu orang Kediri, orang Pare. Dulu itu beliau itu pernah menjadi konsul jenderal di San Francisco zaman Soekarno. Dia bisa bahasa 10 bahasa Pak. Di antaranya Ibrani, kemudian Perancis, Jerman, Inggris, kalau Inggris biasa lah Pak. Maka zaman-zaman itu tahun-tahun yang angkatan Pak Karno itu kan banyak orang yang bisa bahasa asing kan. Bukan yang 1 2 lah. Kalau sekarang kan orang bisa bahasa Arab, bahasa Inggris sudah bagus itu kan. Zaman dulu enggak banyak yang bisa bahasa, di antara minimal 5 sampai 10 bahasa. Seperti Agus Salim itu kan banyak tuh Pak. Tokoh-tokoh lama itu. Mbah Yazid itu juga sama, setokoh dengan mereka. Sekelas dengan Hasan Bandung, orang Persis. Itu rumahnya itu kira-kira sebentar ini Pak, isinya itu perpus semua. Perpus semua itu isinya ya bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan beberapa Ibrani. Biasanya yang bisa bahasa Ibrani itu ya biasanya dia para ini pendeta ya. Bukan pendeta atau mungkin pastor dia, biasanya pastor. Pinter-pinter biasanya gitu. Nah itu kalau dibaca serius mestinya kan tahu di dalam isinya. Nah di antara orang-orang Yahudi itu ada yang tidak tahu sebetulnya. Tapi mereka pura-pura seperti orang tahu. Orang tahu menyampaikan kepada kaumnya atau umatnya gitu kan. Tapi tidak semuanya dia tahu di dalamnya. Itu kan sebagai dulu kan. Maka dikritik Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, manusia kan dibagi 4. Ada rajulun yadri annahu yadri. Ada orang itu betul-betul paham bahwa dirinya tahu. Artinya apa? Dia itu orang alim. Kalau begitu gimana? Perilakunya baik. Rajulun yadri annahu yadri. Seseorang yang dia tahu bahwa dirinya tahu. Yang kedua adalah rajulun yadri annahu la yadri. Ada orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, menyadari kalau dirinya tidak pintar, tidak bodoh, dan tidak punya komentar yang tahu. Yang ketiga ada rajulun la yadri annahu yadri. Yang ketiga sebetulnya kelompok orang yang tidak tahu bahwa dirinya itu ngalim, tapi dia tidak menyadari gitu. Yang terakhir ada rajulun la yadri annahu la yadri. Yang terakhir adalah ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu sebetulnya, tapi pura-pura tahu. Nah, tinggal pilih yang mana jenengan. Kita pilih yang mana. Mestinya yang paling baik ya annahu yadri. Rajulun yadri la annahu yadri. Dia menyadari bahwa dirinya tahu. Kalau menyadari dirinya tahu, ya otomatis dia menyampaikan ilmu kepada orang lain dan kemudian perilakunya sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, ini tidak mudah, Pak. Tidak mudah, tidak setiap orang. Fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah yashtaru bi tsamanan qalila. Maka mereka celakalah orang-orang yang telah menulis di dalam kitab dengan tangan mereka, kemudian mereka mengatakan, ini dari Allah loh ya. Supaya apa? Mereka bisa menjual dengan harga yang yang sedikit atau dengan harga yang tidak ada harganya. Maksudnya gimana? Dia menafsirkan dengan ayat-ayat Allah itu di dalam kitab Taurat. Kemudian disampaikan kepada para kaumnya supaya mereka mendapatkan sesuatu dari situ. Maksudnya apa? Ya dapat tape, dapat posisi dan lain sebagainya. Saya masih ingat pada tahun-tahun berapa ya? 77 mungkin ya. Saya masih kecil malah. Itu dulu kalau ketika sedang partai politik ramai itu kan sering pada menyerang orang lain dengan ayat kadang-kadang. Yang paling banyak pintar ya orang P3 karena rata-rata kiai. Kalau nyerang orang Golkar dulu gini Pak. Itu kan ada ayat dalam Al-Baqarah itu kan. Wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin gitu kan. Wong kita dekat saja enggak boleh kok. Kalau kamu dekat dengan pohon itu, maka dia menjadi orang dolim, gitu kan? Itu kan ya serangan ambil guyon gitu kan. Celelaan seperti itu kalau orang awam ada yang beneran, padahal enggak kan.
Ada lagi kalau nyerang PDI juga sama menggunakan seperti ini ya. Qalu qulana rabbaka yubayyilana mahi kan. Ini kan awalnya kan gitu di depan kita terjemahkan itu. Jadi kalau kita itu diminta untuk menyembelih bakor atau sapi, sapi aja suruh menyembelih Al-Quran kok katanya gitu. Nah itu kan guyonan pada tahun 70 lah, 77, 78 antara itu, sama masih kecil, masih ingat di apa itu pada kampanye gitu. Nah itu kan menurut saya itu kan melecehkan ayat sebetulnya. Gak boleh seperti itu. Meskipun kadang-kadang guyonan, nah guyonan ya mbek kiai wae jeneng publik. Kalau di publik itu dikira beneran gitu maksud saya. Maka dari itu hal-hal tertentu ya jangan sampaikan kemudian publik gitu. Kayak tadi sebetulnya kan bukan itu maksudnya, gitu kan. Itu kan cerita Nabi Adam dan cerita orang-orang Yahudi kan. Begitu juga orang-orang Yahudi pada masa itu juga sama. Sudah tahu bahwa sifat-sifat Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat kemudian apa? Dihilangkan. Yang paling banyak dihilangkan adalah diantaranya tafsir tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Yang kedua tentang ayat-ayat rojem. Ayat-ayat rojem itu ayat-ayat yang terkait dengan masalah apa itu denda, denda apa ya namanya? Bukan denda, hukuman bagi orang-orang yang berbuat zina itu dihilangkan. Ini diterjemahkan minat dunya wa kum al yahudu wa yaru sifatan nabi fit taurati wa yatarjumi wa ghairihima wa ghairuhuma. Jadi orang-orang itu sengaja menafsirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diturunkan dengan cara apa supaya mereka mendapatkan sesuatu. Biasanya kan digunakan dulu kan kira-kira beberapa minggu yang lalu saya cerita. Negeri itu kalau mau jaya itu kan jaya itu kan ada tiga loh. Penguasa, kemudian akademisi, ketiga adalah konglomerat. Nah, yang termasuk ini kaum akademisi. Kalau ingin kemauannya penguasa, ya tadi itu dia menafsirkan sesuai hatinya. Kalau dia mau menafsirkan seperti itu, dia akan mendapatkan sesuatu dari situ. Entah diberikan jabatan, atau diberikan hadiah, atau apa, atau privilege yang lain. Hal seperti itu saya kira tidak hanya pada masa itu, sama sekarang pun sama kan di tempat kita. Kan ada juga yang agak penjilat, ada juga yang lurus dan lain sebagainya. Sama bisa menilai sendirilah di negeri ini kan saya kira cukup banyak. Ya. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah bagi mereka dari apa yang mereka tulis dengan tangan mereka dengan cara tadi itu kan yaitu menselisih kitab Taurat seperti apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dan celakalah bagi mereka terhadap apa yang mereka usahakan. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul atakhadtum indallahi adam fala yukhlifullahu andahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kemudian setelah itu mereka juga mengatakan begini. Nanti di akhirat kami tidak akan tersentuh oleh neraka kecuali hari-hari ketika kami berbuat dosa. Ini kan menyindir ketika orang-orang Yahudi didengar oleh Nabi Musa berkhalwat di Gunung Tur itu kan untuk mendapatkan wahyu dari Allah yang kita sebut 10 perintah itu kan yang terkenal itu ada filmnya, ada film-film orang-orang barat itu. Selama itu kira-kira 40 hari Pak mereka menyembah ataupun mengabdi kepada yang namanya anak sapi tadi. Dulu kan ada cerita itu Pak. Ketika Nabi Musa pergi untuk berkhalwat selama 40 hari, mereka berpaling. Ya tidak semuanya kan, sekitar 70.000 orang yang berpaling dari agamanya. Dengan cara apa? Menyembah pedet itu anak sapi dan mulutnya kan diberikan tanah oleh Musa Samiri dari tanah yang diinjak oleh Jibril. Tanah yang diinjak oleh Jibril itu kalau diajak bicara bisa respon Pak, bisa ngomong. Ya ini jangan kita terjemahkan sebagaimana logik dan tidak ya Pak. Nanti bisa diterjemahkan yang lain saya kira. Nah ketika bisa ngomong itu kemudian dimasukkan mulut pedet dan bisa merespon dengan doa-doa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi yang nakal-nakal tadi. Nah mereka melakukan seperti itu kan musyrik, ya kan? Dan lamanya selama 40 hari. Nah ketika selama 40 hari kemudian mereka mengatakan begini, besok di akhirat
neraka tidak akan menyentuh kami kan kecuali beberapa hari, yang bisa berbuat 40 hari 40 hari. Anggapannya seperti itu. Kadang-kadang kita kan seperti itu kan. Lah cuma gitu saja kok. Ya mesti ngapura Gusti Allah kan orang mesti diampuni dan tidak, kita nggak tahu, ya kan? Dosa diampun dan tidak itu nggak tahu, tapi ada indikatornya Pak biasanya. Kalau kita melakukan dosa kemudian tidak mengulanginya, kemudian kita betul-betul ingat terus, itu insya Allah diampun. Tapi kita kalau melakukan dosa kemudian apa mohon ampun, lain waktu melakukan lagi itu nggak diampuni Pak. Indikasi di situ, dan kita bisa refleksi atau muhasabah pada diri kita sendiri lah, saya kira begitu. Juga termasuk saya kadang-kadang gitu kan. Terus apa ya itu berbuat seperti berbilis lagi gitu kan. Enggak kapok-kapoknya. Nah, kalau enggak kapok-kapoknya itu indikasi tidak dimaafkan. Tetapi kalau kita misalkan berbuat sesuatu kemudian kita tidak melakukan itu lagi, ya kan, terus betul tobat, indikasi diampuni. Kan gampang indikasinya kalau kita melihat seperti itu. Qul atakhattum indallahi adam fala yukhlifallahu ahdahu am naqulun 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah hai Muhammad, apakah kalian menerima tentang janji Allah padahal Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya? Apakah kalian mengucapkan, bahkan kalian mengucapkan tentang Allah tetap apa yang tidak engkau tahu? Jadi begini, anggapan mereka itu bahwa Allah itu hanya apa itu bisa dikibuli gitu maksudnya. Bisa dikibuli gara-gara mereka melakukan perbuatan jahat 40 hari, kemudian nanti di akhir 40 hari katanya. Siksanya. Padahal tidak seperti itu. Karena yang memberikan siksa ataupun ampunan di akhirat nanti kan otoritas Allah. Jadi kadang-kadang kita itu gini Pak, agak sombong juga. Kalau merasa sudah sering jamaah, kemudian berbuat baik, seolah-olah dirinya yang paling mendapatkan masuk surga, yang lain tidak. Padahal amal kita itu tidak bisa mengantarkan kita masuk surga, enggak. Yang bisa masuk kita surga hanya otoritas Allah. Itu aja. Tugas kita sebagai hamba Allah adalah selalu berbuat baik. Kalau berbuat salah segera kembali, itu terus tugas kita. Soal nanti Allah memberikan ampunan, memberikan pahala, akan urusan belakang. Tugas kita hanya itu sebetulnya kan. Berbuat baik terus. Misalkan kita terjerumus dalam perbuatan saja, kembali lagi yang baik. Terus. Tugas kita hanya itu. Bahkan ada salah seorang sahabat pernah ditanya, telah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita akan masuk surga semuanya dengan amal? Enggak. Rasulullah mengatakan enggak. Apakah termasuk engkau? Iya. Siapa Rasul itu? Segitunya saya. Dan ini pernah disampaikan oleh Pak Quraisyab, dipotong oleh orang kemudian dianggap Nabi masuk neraka. Gitu loh. Itu kan jadi salah toh, salah tangkap. Diambil meme gitu loh. Padahal kini Nabi akan mengatakan bahwa amal kita itu tidak bisa mengantarkan kita masuk surga. Yang bisa mengantarkan ya hanya Allah toh. Kita sebagai manusia harus berbuat baik terus meneruskan, begitu isinya. Nah kalau misalkan orang berbuat jahat, misalkan 40 hari, nanti di sana di 40 hari, hitung-hitungannya begitu. Ya kalau kita hitung-hitungan hari juga lama di akhirat toh. Wong sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di sini. Bahkan di ayat lain mengatakan khamsina alfasana. Berapa? 50.000 tahun di dunia ini. Nah kalau 40 ya tetap sama toh Pak, sakitnya bukan main. Maka dari kita harus fair gitu kan. Kita berbuat jahat, ya mestinya akan terserah Allah, berbuat baik terserah Allah, nanti akan diberikan pahala tidak. Yang penting usaha kita itu adalah selalu berbuat baik, saya kira begitu. Bala man kasaba sayyi'ata wa khata bi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tadi mana ya? Oh iya. Bala man kasaba sayyi'ata. Ya seperti itulah nanti orang itu akan dimasukkan ke neraka selamanya apabila mereka berbuat jahat. Barang siapa yang terjerumus berbuat kejahatan dan kemudian kejahatannya itu ada menenggelamkannya, maka mereka itulah calon penduduk neraka dan mereka di akhirat akan kekal selamanya. Jadi kalau orang itu berbuat jahat seluruhnya, atau bihoti abdi kan gini Pak, maksudnya itu dalam hidupnya itu selalu berbuat jahat, tidak pernah berbuat baik. Dan ancamannya apa? Mereka akan menjadi penduduk neraka selama-lamanya.
Nah, yang perlu kita pahami ada kata kholidun, ya kan? Kholidun dan kata-kata bako itu beda. Allah itu bersifat bako, tidak khulud tidak. Kalau khulud itu selama-lamanya tapi bergantung kepada Allah. Ya kan? Tetapi kalau yang namanya bako itu tidak ada batasnya. Ya kan? Selama-lamanya ada batasnya. Tetapi kalau yang namanya kholid, ya kan, itu lama, tapi ada batasnya tergantung Allah. Gitu. Nah, kemudian kita bertanya, apa kemudian kholid itu di dalam akhirat nanti, termasuk neraka, apa dibatasi? Ya tergantung Gusti Allah, tentang Allah Ta'ala. Ya kan begitu. Kalau Allah misalkan orang-orang mukmin di neraka kan ya udah kholidun kan. Ya lama tapi dibatasi, setelah di akhirat di neraka dicuci, ya dimasukkan ke surga gitu. Dalam beberapa hadis kan begitu, Pak. Kemudian walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itulah mereka-mereka yang menjadi penduduk surga dan mereka di surga akan kekal di sana. Jadi kunci dari orang yang masuk surga itu cuman sebetulnya dua ya Pak, iman dan amal soleh, ya kan? Kalau kita hanya beriman saja, tidak pernah beramal soleh, ya sama saja. Kalau kita beramal soleh, tapi tidak beriman, ya sama saja, tidak dapat apa-apa. Iman itu di mana? Iman itu hahuna, di dalam hati. Kata Al-Asy'ariyah, itu iman, itu di dalam hati. Kalau kita berbuat baik, misalkan sholat, baca Quran, sedekah, kemudian sopan santun dengan orang lain, menghargai, itu bagian daripada buah iman. Bukan iman sendiri, bukan. Bukan iman sendiri, bukan. Tapi buah, Pak. Buah itu apa sih? Itu ya efek lah, Pak. Efek daripada kita iman itu ya tadi berbuat baik. Tapi perbuatan baik itu sendiri bukan iman sendiri, bukan. Menurut Asy'ariyah. Maka di dalam konsep teologi orang Asy'ariyah itu gini. Kalau orang selamanya di hatinya masih ada iman, meskipun dia bergelimang dosa, dia masih ada kesempatan masuk surga. Gitu loh, kan gitu. Maka dulu pernah saya cerita pada jenengan ya, ada orang yang berbuat jahat terus, kemudian mati terus nggak disolati. Itu kan tidak benar juga toh. Jadi jangan dikira kemudian orang yang sudah pernah baca syahadat terus mati terus neraka terus ya enggak juga, terserah Gusti Allah. Maka dari itu, kalau misalkan kalau dulu kita sekolah atau mungkin diajari kiai kita yang namanya iman itu kan tasdikun bil qalbi, membenarkan dalam hati apa yang disampaikan oleh Allah melalui kitabnya dan Nabi Muhammad itu kan. Yang kedua adalah mengungkapkan lewat lisan, yang ketiga adalah diperhatikan dalam perilaku. Itu sebetulnya konsep bukan dari Asy'ariyah. Konsep dari orang-orang Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu kalau ada orang artinya mengakui adanya Allah, tapi perilakunya jelek, itu tidak mukmin, Pak. Munafik, fasik, Pak. Fasik. Jadi fasik dia. Kalau Khawarij lebih ngeri lagi, kalau ada orang beriman kepada Allah, kok tidak berbuat baik, kafir malah, halal darahnya. Meskipun Khawarij mati loh Pak, udah habis ditelan oleh sejarah. Tapi bekas-bekasnya masih sering kita tiru kadang-kadang di dalam masyarakat kita. Gitu kan. Orang yang berbeda pandangan dianggap kemudian kafir dan berhak dibunuh. Itu kan Khawarij sebetulnya. Jadi menurut saya sudah ada gennya dari dulu sebetulnya. Cuman kan gini, ada yang eksis banyak, ada yang tidak. Ya di tengah-tengah itu ya orang-orang ahli sunnah itu di tengah-tengahnya. Tidak mudah mengkafirkan orang, ya kan, dan tidak mudah mengatakan orang lain itu neraka, enggak. Karena intinya adalah neraka surga itu ya Allah yang punya otoritas. Nah, sedangkan kalau iman bisa naik turun. Kadang naik, kadang turun. Apa yang naik turun? Sifatnya, bukan substansinya. Ya seperti kita lah. Kadang rajin sholat tahajud, kadang rajin masuk Quran, kadang tidak. Nah, ketika sedang rajin, sifat iman kita naik, gitu kan? Tapi kalau malas-malesan, kadang ya curang, kadang korupsi, kadang macam-macam itu bisa turun. Sifatnya yang turun, tapi imannya masih. Kalau orang percaya dibuktikan aja. Misalnya ada orang berbuat korupsi, kok iman kalau Gusti Allah ada iman, dosa, tapi ngelakoni, itu turun. Sama tuh Pak. Kecuali dia mengatakan kamu korupsi terus berbuat jahat, dosa enggak? Enggak. Lah itu jelas enggak punya iman, sudah selesai. Karena dia mengingkari hal yang dilarang oleh Allah kan. Tapi buat takoni mesti iman insya Allah. Meski enggak pernah sholat itu, seperti orang Madura mohon maaf, itu kan kadang gitu toh. Enggak sholat tuh wong kono, tetapi kalau disebut agama disinggung, marah.
itu artinya dia masih punya iman. Orang Madura kan begitu, rata-rata loh Pak. Yang kiai juga banyak loh. Yang santri juga banyak. Ya ada juga seperti itu. Tidak pernah sholat, tetapi kalau disinggung agama itu marah. Nah, itulah uniknya agama di situ Pak. Menurut Pak Mutiali itu kan gitu. Jadi kalau bicara agama itu paling sensitif. Maka biasanya kadang-kadang orang itu menggerakkan politik menyinggung sensitif agama. Agama disinggung ya kan, supaya orang merasa tergerak, gitu kan. Maka kalau bicara agama sangat sensitif, sangat individualis dan subjektif. Dan harap percaya banyak tuh Pak. Misalkan mohon maaf ya kan. Kalau ada orang misalkan pakai jilbab, kemudian ada orang menghina, mesti marah karena menghina agamanya, kan gitu. Misalnya begitu, menghina agamanya. Alah soalim pakai jilbab, itu tersinggung dia. Karena apa? Itu keyakinan agamanya. Bukan sekedar fashion ya. Misalnya begitu. Itulah sebetulnya kalau kita bicara agama itu sensitif. Selanjutnya adalah yang bisa naik turun iman itu memang hanya manusia dan jin. Jadi iman kan dibagi tiga ya. Imannya terus naik itu ada, ya kan? Ya para nabi itu naik terus toh Pak imannya. Enggak pernah ada mantan nabi kan enggak ada. Apa ada dalam hidup ini? Mantan nabi kan enggak ada. Karena imannya naik terus ya. Terus. Nah mantan wali bisa jadi kalau mantan wali ada Pak, kalau mantan wali. Karena dia mungkin ini kan awalnya naik terus kan, tobat, zuhud, tawakal, itu kan dekat dengan Allah. Kemudian keluar yang namanya karomahnya. Lupa diri dia. Bermain-main dengan karomah tadi anggapannya. Bisa turun Pak derajatnya. Apa ada itu Ambit Ba'ura dalam kitab-kitab yang disebutkan dalam mungkin sumbernya hadis itu kan, mungkin ya. Saya tidak pernah lihat sumbernya masalahnya. Itu kan diceritakan dia seorang wali kan, kemudian tergoda berzina terus mati suukot itu kan awalnya doanya aja terkabulkan kok. Ngomong A turun A, ngomong B turun B kok. Jadi para nabi itu iman naik. Nah malaikat tidak pernah naik Pak imannya, stagnan. Malaikat itu terus Pak, tidak pernah naik, tidak pernah turun. Karena mereka tidak dibekali dengan yang namanya nafsu. Mereka tidak ada nafsu. Maka jangan takut kalau sama punya istri cantik terus diambil malaikat, tidak usah takut Pak Iswan. Tidak akan pernah ngambil, tidak pernah kemudian berbuat curang, tidak. Jadi itu terus. Maka tugas mereka itu kan baca tasbih terus tidak berubah-ubah gitu kan. Saya pernah ditanya oleh ini mahasiswa, katanya malaikat Jibril itu penyampai wahyu Pak. Dan sekarang Nabi kan sudah selesai, dia kan nganggur Pak. Kira pertanyaannya aneh-aneh mahasiswa. Ya enggak, tugas malaikat itu bukan kemudian hanya sekedar itu, membaca tasbih, ya kan, mendoakan orang-orang yang ngaji seperti sampean, sampean ngaji kan kuliah itu ngaji tuh. Maka kalau kuliah itu jangan kemudian diniati mencari yang namanya posisi atau jabatan atau pekerjaan, niati ngaji aja. Adapun nanti kalau Anda sudah selesai misalnya jadi camat, jadi DPR, jadi wartawan, jadi macam-macam, itu hanya efek. Efek apa? Efek persekop ketika sampean berusaha payah mencari ilmu. Nah kemudian gajinya mana? Ya besok di akhirat yang sesungguhnya. Seperti kita bersama. Andai kan bisa kita bersama itu ngaji seperti ini, kemudian nanti dapat sesuatu yang baik gitu kan. Itu hanya persekop. Pahala sesungguhnya nanti di akhirat diberikan yang lebih banyak. Saya kan. Nah tadi saya kembali kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu setelah selesai menyampaikan wahyu, itu tugasnya membaca istighfar, mendoakan orang-orang yang sedang ngaji, membaca tasbih dan sebagainya. Kemudian yang imannya turun terus ya iblis itu. Dia itu iman tapi mengingkari. Maka iblis itu pinternya bukan main, ngalnya bukan main. Setingkat dengan nabi kan mungkin. Maka tidak pernah yang namanya iblis menggoda kita itu ya cocok toh Pak. Iblis menggoda kita nggak cocok karena tingkatannya sudah tinggi. Sehingga goda kita ya tadi itu mungkin anak buahnya yang kroco-kroco. Kalau kita hanya imannya tipis ya yang tipis-tipis itu. Imannya agak tebal ya mungkin agak kelas menengah gitu kan. Sangat tinggi ya mungkin kalau ya tangan iblis sendiri tapi ya enggak tahu. Iblis yang godanya tadi itu setingkat nabi. Nah, seperti kasus perang Badar misalkan. Kasus perang Badar sebetulnya orang-orang Quraisy itu takut Pak, sudah ngeper. Tapi dikompori ya dikompori iblis. Ayo maju terus kowe. Nah, begitu perang berkecamuk, ternyata Allah menurunkan para malaikat. Kan baca lagi nih di sempat. Maka turun banyak berbondong-bondong kepada membantu orang-orang Islam.
Maka disebutkan di situ gini, Pak. Para sahabat Nabi itu belum melemparkan panah baru diginikan, itu musuh sudah mati. Ternyata yang melempar adalah malaikat. Iblis lari akhirnya, nggak jadi. Nah itulah menggoda supaya apa? Yang setingkat kan. Tetapi kalau goda kita yang tidak setingkat ya rugi. Jadi iman naik turun saya kembalikan lagi. Iman naik turun kalau malaikat itu stagnan, kalau orang seperti kita ada naik turun, kalau iblis turun terus itu kan. Kalau para nabi naik terus, itu aja. Kemudian amal soleh. Jadi kuncinya ada beriman dan amal soleh. Amal soleh itu kita lihat ada dua sisi. Sesuatu pekerjaan yang kita lakukan mendapatkan maslahah bagi pelakunya dan orang lain yang kita treatment kan gitu tuh. Contohnya misalkan gini, yang interaksi loh Pak, kita memberikan sedekah pada orang lain. Hari ini misalkan, hari ini orang-orang yang memberikan sedekah makan. Itu seolah-olah orang yang memberikan makan uangnya kan terkurangi tuh. Tapi sesungguhnya secara psikologi orang yang memberikan itu adalah hatinya merasa bombong, merasa senang kan gitu. Itu kan keuntungan Pak. Hati yang senang akan menyebabkan orang beraura positif. Orang yang beraura positif biasanya interaksi dengan orang lebih enak. Kalau lebih enak biasanya mendapatkan rezeki dan sebagainya untuk interaksi kan begitu. Coba saja kalau kita galau, ada apa sih? Dijak ngomong rawani yang lain, dijak kerjasama nggak jadian gitu kan. Sementara yang kita mendapatkan sedekah merasa senang karena mendapat sesuatu. Nah itulah yang namanya maslahah bagi diri pelaku dan orang lain. Dalam apa itu sisi yang namanya hubungan antar sesama. Saya kira itulah amal soleh. Jadi kunci masuk surga cuma dua, ya iman, ya tanya iman pada Allah dan segala rangkaiannya ya. Kedua adalah amal soleh. Itu aja. Kalau ada orang misalkan beriman saja, tidak pernah beramal soleh, ya tidak tahu apakah kemudian mendapatkan lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, tidak tahu kita. Bisa jadi dia diampuni, misalkan belum maca syahadat, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah ngaji, dengan orang lain kemudian congkrah dan lain sebagainya. Itu namanya apa? Ya tidak beramal soleh. Sedangkan ada banyak orang beramal soleh dalam pengertian hubungan orang lain, menciptakan penemuan baru yang dihasilkan banyak orang, yang dihasilkan apa itu peneliti misalkan dan digunakan banyak orang. Itu kan seperti amal soleh, Pak. Tapi karena tidak beriman, ya tidak masuk surga. Itu aja. Lu kok curang, Pak? Lu jangan diukur dengan akal. Kadang-kadang kita itu lucu, Allah Ta'ala diukur pakai akal. Tuhan diukur pakai akal, itu tidak benar dong. Allah Ta'ala ya jangan diukur pakai akal kita. Maka dari itu kalau diukur pakai akal kita akan terbatas, Pak. Apa yang kita tuntut dengan Allah itu sedikit, ya kan? Dari Allah yang sampaikan pada kita. Kita tidak tahu segala-galanya. Andai kan kita tahu segala-galanya, terus IQ tinggi, ya kita malah stres, Pak. Misalkan kita ngaji seperti ini, IQ jenengan di atas 200, lah capek kok ngajar saya gitu kan. Serius loh Pak, capek kan ngajar saya enggak. Misalkan sekolah ya sama, ngomong karo koncone dianggap capek kau, serat dulu mah. Akhirnya stres karepe dhewe karena apa? Tidak sesuai dengan rata-rata. Itulah keterbatasan akal manusia, dibatasi tetapi kita harus bersyukur. Kalau tidak dibatasi, ya rusak tadi, tidak bisa hidup, tidak normal. Sama tuh indera kita, coba aja indera kita nggak dibatasi. Mata misalkan, sensitif sekali, wah repot sih. Saya yakin Pak Joko tidak pernah ke masjid, apa? Transparan masalahnya, ya toh. Pak itu juga sama, nggak mau dia olahraga ke danau. Transparan, karena sensitif mata itu kelihatan semuanya. Saya kira itu. Maka disuruh, andai kan kita minum sama kan, coba kalau minum air itu kalau mata kita sensitif, ada banyak bakterinya, nggak jadi minum, nggak jadi makan. Maka ketika dibatasi bersyukurlah. Sama dengan yang namanya telinga kita juga sama. Sama juga apa itu badan kita. Coba kulit kita itu kalau tidak dibatasi, mumet no. Kita goreng bakwan aja pakai tangan, tiba-tiba merotoli kan nggak terasa panas masalah. Oleh karena itu keterbatasan empirik yang kita sebut sebagai panca indera itu dan kemudian keterbatasan akal kita itu disyukuri karena apa? Itulah Allah telah menciptakan seperti itu. Kalau kita tidak kemudian ngotot terus pakai akal nggak ketemu nggak selesainya. Saya kira sampai di sini apa yang kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sedikit. G.
disampaikan tentang kalau malaikat itu imannya stuck. Ya. Lalu kalau nabi dan rasul naik terus. meningkat. Terus. Lalu kalau manusia kita biasa naik turun. Naik dan turun. Ya. Lah, kalau naik itu seperti apa? Kalau turun seperti apa? Bayangan saya itu gini. Iman itu ada 6, dan stuck itu udah nggak bisa dibantah lagi. Ya. Lalu ketika turun, apakah itu meragukan dari 6-nya itu? Lalu kalau naik, apa seperti apa? Kalau turun itu nilai misalnya percaya pada Allah, turun. Lah, ini kan suatu keraguan jadinya. Nah, ini yang pertanyaannya. Apa nilai turunnya atau naiknya sih? Bayangannya seperti apa? Baik. Iman kita bagi dua, Pak. Ada substantif dan sifat. Substantif barangnya itu loh. Substansinya itu tidak pernah naik turun. Yang naik turun itu sifatnya. Misalkan gini, di dalam rukun iman ada 6. Iman pada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir dan qada. Itu masih jelas iman di dalam hati. Itu namanya substansi. Ya kan? Kemudian di mana Pak naik turun? Sifatnya. Indikasinya mana? Kalau kita misalkan selalu berbuat baik itu naik. Tapi kalau kita ada berbuat buruk itu namanya turun. Jadi yang naik turun bukan substansinya tetapi sifatnya. Kalau substansinya kalong berkurang itu namanya bisa menjadi murtad. Bukan murtad lagi. Ya kan? Kalau gitu gimana? Ya segera kembali kepada Allah lagi, baca syahadat lagi itu. Nah, itulah solusinya. Jadi jangan kemudian dianggap naik turun itu iman, misalkan iman pada Al-Quran gitu kan. Terus kemudian kita meragukan. Nah, kalau meragukan itu bukan iman lagi dia. Ya. Tapi indikasi orang itu biasanya perilaku Pak terukur. Perilaku, tidak gelem sholat, jamaah Rasul-Rasul. Mulai itu loh. Nah, itu sifatnya yang turun. Tapi substansinya masih ada. Mau bukti banyak ketika orang mohon maaf datang ke Kulon Mangkang. Bareng Kulon Mangkang buat takoni. Misalkan, kamu apa itu tidak yakin Allah itu ada? Yakin Pak. Dia yakin, tapi itu melakoni. Nah, kita sedang melakukan seperti itulah maksud saya, itu turun imannya. Gitu loh. Tapi substansinya masih ada, substansinya kan. Yang tahu ya dirinya sendiri, gitu loh. Saya kira itu jawabannya. Masih ada, Pak? Enggak kantor, harus dipancing kok. Turun, monggo. Salih.